Assalamualaikum Sobat Sukses. Ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul di hari pertama di Ponpes dan kemunculan Joker. Tapi sebelumnya minta tolong subscribe ya. Terima kasih. Setelah kejadian di malam itu, ada dua teman kamar kami yang pindah. Satu teman pindah kamar dan satunya lagi pindah sekolah. Temanku yang bernama Farid memutuskan pindah sekolah, dan Henry pindah kamar ke lantai 2. Kini di kamarku tinggal 8 orang. Setelah 5 hari kejadian itu, Adit berubah mental. Adit adalah tipe orang yang aktif sebelumnya. Setelah kejadian itu dia berubah menjadi pendiam. Sampai pada akhirnya pada hari ke-6 kita tidur lebih awal dan tidak ikut kumpul-kumpul malam, dan malam itu bertepatan malam Jumat. Sebelum kita tidur, ketua kamar kita si Rizky bilang ke anak kamar bahwa semuanya berdoa ya sebelum tidur. Jangan sampai kita diliatin si dia lagi. Kita kesini mau menuntut ilmu, bukan mau jadi anggota pemburu hantu, katanya. Pada akhirnya kita pun tidur terlelap. Keesokan harinya aku melihat keanehan pada Adit, seperti pada saat pertama kali dia lihat Joker. Tetapi kali ini agak berbeda. Dia sekarang lebih terlihat seperti orang yang mikir daripada orang yang kaget. Akhirnya pagi pun menjadi siang. Aku dan beberapa teman sekamar tidur siang setelah pulang sekolah. Yang lain tidak ada di kamar termasuk Adit. Tiba-tiba terdengar suara. Aku mendengar pintu terbuka. Aku pun terbangun. Kulihat jam menunjukkan pukul 5 sore. Kulihat Adit menutup mukanya dengan kedua tangannya, jongkok seperti orang petak umpet. "Dit," aku bertanya. Masih tidak ada jawaban. Dan pecahlah suasana kamar. Adit teriak sambil nangis. Sepertinya dia udah nahan nangis dari tadi, tapi takut ngebangunin orang-orang yang lagi tidur. Aku menenangkannya dan setelah Adit tenang, dia pun cerita. "Aku ndak kuat lagi Ram, tiap malam si Joker mampir melulu di mimpiku. Kadang aku kaget karena kebangunan dari mimpi. Dia udah ada di depan jendela dan tersenyum ke arahku. Dan puncaknya tadi malam dia muncul di mimpi dan menarikku dan bilang, 'Jangan tempatin kamarku.'" Dia pun terdiam sejenak, dan dengan nafas tersengal-sengal dia bilang, "Aku orang jauh Ram, asalku Palu. Aku harus kuat 3 tahun di sini Ram, biar tidak mengecewakan keluarga. Ram, aku boleh kan tukeran kasur sama kamu?" Serentak ku jawab, "Oh iya siap." Aku mengiyakan karena kasihan. Aslinya aku jelas tidak mau, karena takut itu tempat tidur si Joker. Akhirnya aku menempati tempat tidurnya si Farid yang sudah keluar. Keesokan harinya keluargaku datang menjenguk abah dan nenekku. Kebetulan sekali ayahku jago masalah gaib. Ya sudah, aku akhirnya minta tolong padanya untuk mengusir si Joker dari wilayah kamar kita. Beberapa kemudian setelah ayah doa wes-hewe sambil nyipretin air dan sholat beberapa kali, akhirnya dia duduk sila dan ngomong sendiri. Aku pun tidak tahu abah ngomong apa, tidak jelas. Setelah semua ritual selesai, abah berkata kepadaku, "Lebih baik dia jangan diusir saja bang. Dia sudah punya tempat di sini. Kalau sampai dia diusir terus punya tempat baru, bisa berabe yang nempatinnya. Kalau dia di sini gak bakal terlalu macam-macam, tapi kalau di tempat lain." Abah terdiam sejenak. "Udahlah pokoknya begonoda," katanya. Aku diantara mengerti dan tidak. Berarti ini bukan sekedar pesantren, dan aku dan kamarku harus bertarung. Selain itu Adit yang tadinya penakut jadi berani. Sekarang dia sudah berani jalan-jalan malam di koridor rayon sambil ngomong sendiri. Entah gila atau mentalnya terganggu. Dia sekarang senang ngomongin Joker. Korbannya udah 2 orang keluar dari kamar ini. Untung si Adit berniat bertahan di kamar ini. Aku pun berdoa agar kamar ini tetap berpenghuni. Tapi takdir pun berkata lain. Simak di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.